Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk bertemu untuk beribadah jamaah di Masjid Ar-Rahim yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga sampai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan satu kisah dari sekian banyak sahabat Nabi. Salah satunya yang akan saya sampaikan berikut ini. Salah satu sahabat Nabi yang akan saya sampaikan bukanlah sahabat Nabi yang termasyhur, bukan sahabat Nabi yang terkenal, yang seperti sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar, Ali, dan lain-lainnya yang sangat terkenal. Namun yang akan saya sampaikan adalah salah satu sahabat Nabi yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin dianggap tidak begitu diperhatikan. Sahabat tersebut ialah bernama Sa'ban. Sahabat itu kalau di Indonesia kan mungkin ruwah. Di sini pernah ada yang namanya ruwah, tapi juga meninggal dunia. Sa'ban salah satu sahabat Nabi yang ketika menghadapi sakaratul maut ada penyesalan. Dikisahkan bahwa sahabat Sa'ban ini apabila datang ke masjid, dia adalah yang lebih dulu dari jamaah yang lain. Karena apa? Ya karena saking kepinginnya ikut berjamaah. Padahal rumah sahabat Sa'ban ini paling jauh dari Masjid Nabawi daripada rumah para sahabat yang lain. Setiap datang ke masjid, dia selalu duduk di sudut masjid paling belakang karena tidak ingin mengganggu sahabat yang lain untuk melakukan ibadah sunat. Nah, setiap Rasulullah memasuki masjid dan menengok di sudut itu, pasti sahabat-sahabat sudah duduk di situ. Tidak pernah absen dari jamaah subuh. Padahal rumahnya paling jauh
Pada suatu ketika sahabat yang lain karena mengetahui bahwa rumahnya sahabat adalah yang paling jauh dari masjid, disarankan untuk membeli keledai supaya meringankan langkahnya ke masjid dan bisa lebih cepat. Akan tetapi oleh sahabat-sahabat ini ditolak karena alasan bahwa rumah yang paling jauh dari masjid, apabila dia pergi ke masjid dengan keyakinan bahwa langkahnya akan dihitung pahala. Nah, untuk itu sahabat-sahabat menolak supaya membeli seekor keledai sebagai kendaraannya untuk pergi ke masjid. Setelah sekian lama mengikuti setiap jamaah sholat di masjid, pada suatu ketika pada suatu saat hendak sholat subuh, Rasulullah memasuki masjid dan menengok di tempat biasanya sahabat duduk, akan tetapi pada pagi itu tidak melihatnya. Rasulullah tidak melihat sahabat duduk di tempat biasanya dia duduk di pojokan. Nah, untuk itu Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, kenapa sahabat belum kelihatan? Yang biasanya sebelum sahabat-sahabat yang lain datang, dia sudah duduk di pojokan. Bertanyalah kepada para sahabat yang lain, apakah ada yang mengetahui kabar tentang sahabat? Para sahabat menjawab, tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Dan sholat subuh pun ditunda sejenak. Dalam pikiran Rasul bahwa mungkin dalam perjalanan ke masjid yang agak terlambat. Namun setelah ditunggu-tunggu beberapa saat, ternyata tidak hadir juga. Terus sholat subuh dilaksanakan dan dipimpin oleh Rasulullah sebagaimana biasa. Setelah sholat subuh selesai, Rasulullah kembali menoleh kepada para sahabat dan memeriksa apakah sahabat telah hadir. Semua menoleh kanan kiri dan melihat tidak ada sahabat hadir dalam jamaah subuh. Terus Rasulullah bertanya, wahai para sahabatku, apakah ada di antara kalian yang mengetahui di mana rumah sahabat? Kalau ada yang tahu, tolong saya diantarkan. Salah satu sahabat mengangkat tangan, matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengetahui persis di mana rumah sahabat. Lalu Rasulullah, untuk itu antarkan saya menuju ke rumah sahabat. Saya ingin memastikan kabar dari sahabat ini ada apa, kok tidak hadir pada kesempatan kali ini.
Perjalanan menuju rumah Sa'ban dari sehabis subuh hingga menjelang waktu afdol sholat duha baru sampai ke rumah Sa'ban. Diperkirakan kira-kira perjalanan 3 jam menurut hitungan waktu sekarang yang sudah ada jam. Diperkirakan kira-kira 3 jam perjalanan dari Masjid Nabawi menuju rumah Sa'ban. Setelah sampai di rumah Sa'ban, Rasulullah beserta para sahabat yang lain, lalu Rasulullah menutup pintu dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dijawab oleh seorang wanita dan dibukakan pintu. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Rasulullah bertanya, apakah ini benar rumah Sa'ban? Benar ya Rasulullah, saya istrinya. Apakah boleh saya bertemu dengan Sa'ban? Kenapa pagi ini tidak hadir dalam jamaah sholat subuh di masjid? Dengan berkaca air mata, istri Sa'ban menjawab pertanyaan Rasulullah. Ya Rasulullah, Sa'ban sudah meninggal dunia sebelum azan subuh tadi, dan jasadnya sudah saya makamkan. Lalu para sahabat terkejut dan mengucap kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, serta diiringi rasa haru dan sedih karena sahabat yang setiap kali datang berjamaah ternyata meninggal dunia, tidak ada yang memberi kabar. Lalu istri Sa'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika Sa'ban sakaratul maut hendak meninggal, dia berteriak 3 kali dengan ucapan yang berbeda. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang disebutkan Sa'ban sebelum meninggal? Ya Rasulullah, yang disebutkan Sa'ban sebelum meninggal dalam teriakannya yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Terus yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Terus yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Lalu para sahabat juga heran dan bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa makna dari teriakan Sa'ban sebelum meninggal? Lalu Rasulullah memberikan jawaban demikian, para sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa di dalam Sa'ban sakaratul maut, Allah membukakan hijab atau penutup dari penglihatannya dan memperlihatkan apa yang
dilakukan sahabat dan apa pahalanya? Yang pertama, sahabat mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Artinya, sahabat melihat pahala dari langkah kakinya menuju masjid. Ketika diperlihatkan pahalanya, sahabat menyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Karena setiap langkahnya menuju masjid, yang satu langkah adalah meningkatkan derajatnya satu derajat, yang satu langkah diampuni dosanya, atau diampuni dosanya satu langkah yang pertama, langkah yang kedua adalah diangkat derajatnya satu derajat. Makanya dia menyesal, aduh, kenapa rumahku tidak lebih jauh? Padahal rumah sahabat adalah yang paling jauh dari masjid daripada rumah para sahabat lainnya. Itu teriakan yang pertama. Terus teriakan yang kedua, aduh, kenapa yang tidak yang baru? Itu Allah memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan sahabat ketika hendak ke masjid karena musim dingin, sahabat-sahabat ini memakai dua buah baju rangkap dua, maksudnya yang baru itu di dalam, yang lama di luar, dengan maksud dan tujuan bahwa kalau dalam perjalanan dari rumah ke masjid nanti ada kena debu pakaiannya, adalah yang kotor yang di luar, yang lama, nanti sampai ke masjid bisa dilepas agar pakaian yang dalam tidak kotor. Maksudnya begitu. Akan tetapi di tengah perjalanan, sahabat-sahabat ini melihat ada seorang yang kedinginan karena pakaiannya ya sudah tidak sempurna. Nah, sahabat-sahabat ini melepas pakaian yang luar, yang pakaian lama, lalu dipakaikan kepada seseorang yang dijumpai di jalan yang dalam keadaan kedinginan. Nah, untuk itu Allah memperlihatkan pahala memberikan pakaian kepada saudara yang kedinginan ini dan diajaknya bersama ke masjid, diperlihatkan pahalanya juga besar. Untuk itu dia dalam syaratul maut mengucap, aduh, kenapa tidak yang baru? Maksudnya, apabila yang diberikan pakaiannya itu yang baru, tentu pahalanya akan lebih besar. Itu teriakan yang kedua. Lalu teriakan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk teriakan yang ketiga ini adalah bahwa suatu pagi sahabat-sahabat ini hendak sarapan pagi dengan satu roti dan satu gelas susu. Akan tetapi tiba-tiba
ada seorang pengemis yang datang di depan rumahnya dan berkata, "Wahai sahabat, apakah aku boleh minta makanannya? Aku sudah 3 hari tidak makan." Nah, untuk itu sahabat-sahabat lalu membelah roti menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Segelas susu pun dibagi 2 dengan sama takarannya. Lalu diberikan kepada si pengemis yang katanya sudah 3 hari tidak makan. Dalam hal ini Allah memperlihatkan pahala ketika sahabat memberikan makan kepada si pengemis, bahwa pahalanya juga besar. Untuk itu sahabat-sahabat menyesal. Aduh, kenapa tidak semuanya? Seandainya roti yang 1 itu diberikan semuanya dan susu juga diberikan semuanya, tentu pahalanya lebih besar. Itulah penyesalan sahabat-sahabat yang ketika sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan pahala ketika melakukan kebaikan kepada sesama. Tentu saja kalau kita sebagai orang biasa, rumah kita sudah dekat dengan masjid, itu pun masih naik kendaraan sepeda motor. Nah, untuk sahabat-sahabat ini rumahnya paling jauh, perjalanan sekitar 3 jam itu dia jalan kaki. Oleh sahabat yang lain disarankan untuk beli korbet, pun tidak mau, memilih jalan kaki dan datang paling awal di masjid. Juga ketika memberikan pakaian kepada saudara yang ditemui di jalan karena kedinginan, tentu siapa saja juga akan berbuat seperti sahabat-sahabat, bahwa akan memberikan pakaian yang lama. Karena zaman dulu, zamannya Rasulullah dulu, tidak seperti zaman sekarang pakaian melimpah ruah sampai satu orang zaman sekarang ini pakaiannya lebih dari mungkin 25 potong. Kalau zaman dulu punya pakaian 2 potong pakaian itu sudah lumayan bagi masyarakat awam yang tidak disebut orang kaya. Nah, seperti yang dilakukan sahabat-sahabat, bahwa dia menjumpai seorang yang kedinginan di jalan, lalu melepas pakaian yang lama yang di luar, maksudnya di rangkapan yang luar, lalu memberikan kepada seseorang yang kedinginan tadi. Mungkin kalau kita pun akan berbuat sama seperti yang dilakukan sahabat. Ternyata setelah diperlihatkan pahalanya, sahabat pun menyesal. Begitu juga dengan pemberian roti pada pengemis. Mungkin kalau kita juga akan melakukan hal yang sama juga. Ketika
kita juga lapar, punya roti cuma satu-satunya, cuma punya susu 1 gelas, mungkin ada pemain yang datang, kita pun akan melakukan hal yang sama, membagi rotinya dan membagi susu yang dalam gelas. Akan tetapi setelah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pahala kebaikan yang dilakukan, ternyata sahabat pun menyesal. Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semua diberikan? Bahwa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran salah seorang sahabat Nabi ketika menghadapi sakaratul maut, ada penyesalan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sudah masuk waktu yang buka puasa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.